Haleluya Bapak Ibu Saudara. Lebih bersemangat sekali lagi. Haleluya. Selamat datang di ibadah raya yang kedua Minggu 3 Juli 2022. Bagaimana kabar saudara? Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan, hari ini adalah minggu pertama di bulan Juli. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan kita dapat memasuki bulan Juli. Dan juga topik baru di bulan Juli yaitu setia. Kita fokuskan hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan juga pada saat ini adalah musim liburan anak sekolah. Saya mengundang untuk semua kaum bapak, kaum ibu, orang tua dapat membangun hubungan lebih lagi dengan anak-anak. Mungkin adakan pendekatan dan juga merangkul. Mungkin juga mengerjakan kegiatan bersama-sama di rumah untuk semakin mendekatkan diri satu dengan yang lain agar terjadi pemulihan di rumah kita masing-masing. Haleluya. Dan juga nanti kita akan menerima tubuh dan darah Kristus lewat perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita untuk dapat menerima berkat lewat perjamuan kudus ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan membaca ayat renungan kita pada hari ini. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kita baca sama-sama, Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Selamat beribadah. Haleluya, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yang hari ini mari sama-sama kita nyatakan dan kita katakan bahwa kita mau setia sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan yang mulia turun ke dunia.
kasih Tuhan, kami memilih untuk Tuhan hidup dalam kebenaran-Mu. Itulah janji kami Tuhan, kami mau setia sama seperti Engkau setia. Sampai pada hari ini kami melihat senantiasa kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau setia pada kebenaran-Mu Tuhan.
yang telah selamatkan jiwa kami, yang telah mengangkat hidup kami. Kami mau setia pada panggilan-Mu Tuhan, yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami mau serahkan segalanya bagi-Mu. Hidup kami, hati kami hanya bagi-Mu. Kami kan tetap setia. Kami kan tetap setia sampai selamanya. Kami mau melakukan kehendak-Mu, Yesus. Kami mau setia pada panggilan-Mu selamanya. Oh, kami mau setia. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku Bapa. Mari lebih lagi katakan kepada Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan kita. Kalungkanlah itu dalam leher kita dan tuliskan dalam meluh hati kita. Sebab Dia Allah yang penuh dengan kasih dan setia. Kami memuji Engkau Tuhan pada siang hari ini lebih lagi. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Hidup kita indah di matanya, kita sungguh berharga. Mari angkat lebih lagi pujian ini. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku
Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa dipimpin Roh Kudus. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama-Mu Tuhan. Allah kami yang hidup, Allah kami yang hebat, yang berkuasa, yang kami puji, yang kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-berkat-Mu, atas segala kebaikan-Mu. Tuhan kami bersyukur, kami dapat memasuki bulan Juli ini Tuhan. Dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan berkat-berkat-Mu yang tak terkira Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kesetiaan dan kesabaran-Mu dalam membimbing setiap kami Tuhan selama di bulan Juni. Tak sedetik pun Kau tinggalkan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu selalu baru tiap hari kami terima Tuhan. Di dalam hari-hari kami, di dalam kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan selalu menuntun kami, Tuhan selalu mengingatkan kami, membimbing kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kasih setia-Mu dan keselamatan yang daripada-Mu selalu ada bagi kami. Bersyukur Tuhan, sepanjang bulan Juni Tuhan, kami tidak kekurangan suatu apapun. Kami tidak menghadapi pencobaan dengan luar biasa, tetapi kami percaya dan kami telah melihat kuasa-Mu bekerja luar biasa dalam kehidupan kami. Mujizat-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Baik juga kami bersyukur Tuhan untuk setiap anak-anak yang melanjutkan sekolahnya Tuhan. Dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, baik juga yang ke kuliah, ke universitas. Tuhan kami bersyukur Tuhan, setiap anak-anak-Mu telah mendapatkan sekolah yang tepat bagi mereka. Biarlah Tuhan ke depannya kami serahkan setiap anak-anak-Mu dalam sidang-Mu ini Tuhan. Di dalam studi mereka, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memperlengkapi mereka Tuhan. Berikan kepintaran Bapa, biar mereka tetap semangat Tuhan dalam menjalani studi mereka ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami menaikkan doa kami ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap kami jemaat-Mu dapat setia dan teguh hati ya Bapa. Tidak ada keraguan dalam diri kami mengikut Engkau sungguh-sungguh Bapa. Biarlah kesetiaan dan keteguhan hati kami dapat lewat persekutuan kami, lewat doa-doa kami, lewat pendengaran akan firman-Mu. Disitulah semakin bertambah iman kami kepadamu. Di situ semakin bulat tekad kami memprioritaskan Engkau Bapa. Tolong kami Tuhan, kami percaya Engkau memilih kami Tuhan untuk lebih lagi menjadi taat dan setia, menjadi hamba-Mu yang melayani Engkau, yang menyenangkan Engkau. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Biarlah itu menjadi kerinduan hati kami tiap-tiap hari ya Bapa. Dan kami pun mau lebih lagi menaikkan ucapan syukur lewat setiap kebaikan-kebaikan-Mu yang tak henti-henti dalam kehidupan kami. Biarlah kami semua menjadi hamba-hamba-Mu yang selalu mengucap syukur ya Bapa. Baik juga Tuhan, kami menaikkan doa kami ya Bapa. Setiap kami jemaat-Mu dapat menjadi saksi-Mu ya Bapa. Engkau telah menyelamatkan kami, maka kami pun Kau pakai untuk Tuhan bersaksi menginjil, untuk meneruskan Tuhan kabar sukacita kepada orang-orang yang membutuhkan Engkau. Tolong kami Tuhan, di mana Kau tempatkan kami, di lingkungan kami, di pekerjaan sekolah kami, usaha kami, dimanapun kami berada, kami percaya Engkau yang mengurapi kami, memberikan keberanian untuk kami dapat menjadi saksi-Mu, untuk kami dapat Tuhan merepresentasikan kasih Kristus di tengah-tengah kami. Kami menjadi berkat, kami menjadi garam dan terang Tuhan bagi dunia ini Tuhan, bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Lebih lagi hati kami terbeban kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, terutama keluarga kami. Lebih lagi kami Tuhan mengerjakan penginjilan kami di keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini kerinduan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mematahkan segala ikatan yang mau menghalangi kami dapat sungguh-sungguh setia mengikut Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Segala pekerjaan setan, iblis, tipu muslihat, kekerasan hati, kebodohan, tinggalkan kami. Tidak mau bersaksi, tidak terbeban akan keluarga kami yang belum selamat. Tinggalkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kemunduran iman, tinggalkan kami. Tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tidak mau melayani Tuhan. Tinggalkan kami, suam-suam kuku. Tinggalkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Agar
Mari kita berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Mari pujilah Dia, mari sembahlah Dia. Berikanlah ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh sangat setia dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan, apalagi mengabaikan perbuatan tangan-Mu. Apa yang telah Engkau mulai, Engkau sendiri yang akan memegangnya sampai pada akhirnya. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang pada hari ini, berdiri di hadapan-Mu untuk menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih kami kepadamu. Betapa bangganya kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang setia di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Kami tahu Engkau Allah yang bersemayam di atas pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah apa yang kami persembahkan pada siang ini menyenangkan hati-Mu saja, memuliakan Engkau saja. Dan sorga pun sama-sama bersuka cita dengan kami Tuhan pada siang ini. Terima kasih buat satu minggu yang Kau berikan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk pertolongan, untuk kesehatan. Terima kasih untuk penjagaan, terima kasih untuk kekuatan Tuhan. Dan terima kasih juga buat pengertian yang sudah Tuhan berikan sepanjang satu minggu ini. Hari ini kami berkumpul. Kami mau menerima sesuatu hal yang baru lagi. Untuk mendewasakan kami, mengajari kami. Sehingga cara berpikir kami lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga sikap hidup kami lebih baik Tuhan. Lebih bertumbuh lagi, lebih dewasa lagi. Supaya orang-orang di sekitar kami melihat bahwa Kristus hidup di dalam seluruh gerejanya. Hidup di dalam diri anak-anak Tuhan. Pada siang hari ini Roh Kudus, mari beracaralah. Berikanlah pengertian bagi kami semua, pewahyuan. Sehingga bukan hanya hikmat manusia yang kami terima, tetapi kami menerima pewahyuan yang dalam. Sehingga hidup kami berubah, cara kami berpikir, cara kami berucap pun berubah. Dan sikap hati kami pun diubahkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Mari sama-sama kita yang percaya dan beriman berkata, amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Boleh sapa sekali lagi kiri kanannya, berikan semangat yang baru, yang baik kepada mereka semua. Haleluya semuanya. Nah, selamat siang semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ini adalah bulan yang baru bagi kita. Selamat datang di bulan yang baru, bulan Juli. Dan kita sudah melewati 6 bulan selama 2022. Ada sisa kurang lebih 6 bulan lagi yang akan kita lewati sebelum kita menutup tahun ini. Dan saya percaya Tuhan yang memulai tahun ini, Tuhan yang memegang kita juga sampai kita menutup tahun ini. So jangan pernah khawatir. Tadi pagi di ibadah pertama Gembala Sidang berkata bahwa kita bisa saja masuk ke dalam musim di mana kita ragu, di mana kita mengalami keraguan. Itu wajar, itu lazim, itu lumrah untuk terjadi. Tidak usah berkecil hati, tidak usah menjadi kehilangan iman. Namun jangan berlama-lama tinggal di dalam keraguan itu. Gembala Sidang mengatakan, nikmati firman Tuhan, dalami lagi firman Tuhan. Di sana kita menemukan janji-janji Tuhan. Dan sama seperti yang dialami Thomas, melalui keraguannya, dia mengalami pertemuan dengan Yesus. Kami percaya bahwa dalam momen-momen keraguan kita, di sana pun kita mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Even walaupun pintu-pintu yang kita lihat tertutup. Sama seperti ketika Thomas dan murid-murid yang lainnya, Allah hadir bukan di ketika pintu terbuka, tetapi Dia hadir walaupun pintu-pintu tertutup. So walaupun Bapak Ibu Saudara, pintu-pintu di dalam kehidupan kita, kalau dengan kalkulasi manusia, dengan pertimbangan manusia, we see that every doors is closed, every doors are closed. Setiap pintu tertutup. Tuhan kita yang kita sembah adalah Allah yang Maha Hadir. Dia hadir walaupun pintu itu tertutup. Dan kehadiran Tuhan memberikan pertemuan. Sebelum Yesus memberikan mujizat kepada kita, Dia memberikan pertemuan dulu kepada kita. Dan itu yang paling penting. Karena pertemuan Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera. Amin. Nah bulan ini kita belajar lagi menu yang baru, tema yang baru, di mana pada bulan yang lalu kita belajar mengenai kemurahan hati. Dan bulan ini kita belajar tema yang baru yaitu setia. Sama-sama kita katakan setia. Atau kesetiaan.
Setiap kita pasti punya catatan atau planning, rancangan. Untuk tahun ini apa-apa saja yang mau kita capai, apa-apa saja yang mau kita kejar, apa-apa saja yang kita sedang doakan. Pasti punya bukan? Masing-masing kita pasti punya. Apa yang akan kita kejar pada tahun ini. Dan biasanya ada hal-hal yang bisa menghalangi. Salah satunya adalah apa yang terjadi di kehidupan kita. Seperti apa yang kita alamin pada hari-hari ini. Ada musim-musim yang tidak bisa kita prediksi. Ada momen, ada masa di mana kita tidak bisa prediksi apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Apalagi sekarang kita lihat ada harga-harga yang naik, tarif listrik yang naik, kebutuhan pokok yang naik, kemudian beban pendidikan juga yang bertambah. Dan ada banyak halnya yang terjadi yang tidak bisa kita prediksi bakal terjadi dalam kehidupan kita. Dan tidak bisa dipungkiri, kalau hal ini terus-terus terjadi, pasti pikiran kita akan terganggu. Dan lama-kelamaan iman kita pun bisa terganggu. Pikiran kita akan terganggu dan lama-kelamaan hal ini mempengaruhi iman kita. Sehingga kita mulai meragukan apakah yang sedang kita imankan, apakah yang sedang kita rencanakan, akankah ini berhasil, akankah ini terlaksana. Kita menjadi ragu akan itu semua. Setengah tahun yang sudah kita lewatin di 2022, mungkin juga pada hari ini atau pada bulan Juli ini, di pertengahan ini, kita pun mulai ada yang ragu, akankah rencana kita di 2022 ini, akankah semuanya berjalan? Akankah terlaksana? Dan bahkan juga mungkin ada yang seiring bertambahnya usia, kita melihat bahwa apa yang terjadi di sekeliling kita, tidak seperti yang kita pikirkan. Tidak seperti yang kita mau. Sehingga kemudian hal itu mempengaruhi pikiran dan kemudian iman kita. Wajar sekali Bapak Ibu Saudara. Tidak usah menjadi kayak merasa aneh, kok saya sekarang ini menjadi ragu ya. Kok saya ini sekarang menjadi kayak butuh usaha lebih untuk percaya. Tidak usah takut. Karena hal itu sebagai manusia wajar untuk kita alamin. Sama-sama kita katakan wajar. Wajar untuk kita alami Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena mata kita melihat. Panca indera kita merasa, tubuh kita merasakan. Sehingga hal-hal yang terjadi yang tidak seperti yang kita rencanakan, yang tidak seperti yang kita harapkan, bisa mempengaruhi iman dan bisa mempengaruhi pikiran kita. Hal-hal ini bisa berpotensi untuk membuat hidup kita menjadi lebih buruk kalau fokus kita adalah tercapai atau tidaknya rencana kehidupan kita. Hal-hal perubahan yang terjadi di sekeliling kita berpotensi membuat hidup kita menjadi lebih buruk, menjadi lebih malas, lebih mudah patah semangat, menjadi lebih loyo, menjadi lebih mudah mengeluh bila fokus kita adalah tercapai atau tidak tercapai apa yang sedang kita rencanakan. Oleh sebab itu kita perlu siap dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Orang-orang yang tidak siap dengan perubahan yang terjadi, mereka pasti akan ketinggalan. Kita perlu siap dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Dan selain itu kita perlu menyadari bahwa apapun yang terjadi, walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tapi selalu sesuai dengan rancangan Tuhan. Sekali lagi, dan kita perlu menyadari bahwa segala hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, apapun itu, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di usaha kita, di dalam lingkungan sekitar kita, di dalam keseharian kita, segala hal yang terjadi itu, walaupun tidak seperti yang kita harapkan, tapi satu hal, itu seperti yang Tuhan rancangkan. Dan rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk mendatangkan kepadamu hari depan yang
penuh harapan. Coba kita perhatikan ada kata hari depan. Hari depan yang penuh dengan harapan. Berbeda dengan yang dikatakan dalam Matius 6. Matius 6 berkata, kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk hari ini. Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa rancangan Tuhan mendatangkan hari depan. Nah, terlihat sekali perbedaan tugas kita Bapak Ibu Saudara. Tugas kita memikirkan hari ini dan tugas Tuhan adalah memikirkan hari depannya kita. Karena seringkali yang membuat kita menjadi ragu, yang membuat iman dan pikiran kita terganggu, karena kita lebih memikirkan hari depan ketimbang kita memikirkan hari ini. Sehingga akhirnya muncul prediksi-prediksi. Waduh, kalau hari ini sudah susah, pasti besok lebih susah. Waduh, kalau hari ini kurang, besok lebih kurang. Waduh, kalau hari ini usaha saya macet, mungkin kalau zamannya begini-begini saja, mungkin besok akan lebih macet lagi. Sekali lagi, firman Tuhan berkata bahwa tugas kita adalah untuk memikirkan hari ini. Dan bagian Tuhan memikirkan hari depannya kita. Amin. Nah, untuk mencapai hari depan ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan memiliki rancangan. Tuhan memiliki sebuah rancangan untuk mencapai tujuannya di dalam kehidupan kita. Di mana tujuan Tuhan tidak keluar dari hari depan yang penuh harapan. Rancangan itu seumpama konsep. Nah, coba kita bayangkan kalau misalnya kita menonton sebuah acara atau mengikuti sebuah pesta ulang tahun atau pesta pernikahan. Acaranya nggak ada konsep. Siapa aja bebas nyanyi, siapa aja bebas ke depan, bahkan yang kawin pun nggak tahu kita siapa yang kawin, siapapun bebas maju, bebas pakai baju pengantin, nggak ada konsepnya. Campuran makanan-makanan Padang, pernak-perniknya ala Eropa, kemudian souvenirnya ala Mediterania. Pasti orang yang di sana akan merasa bingung, pernikahan apa ini? Orang akan bingung, apa sih acara ini yang sedang dia ikutin? Karena acara itu tidak memiliki konsep. Demikian juga pada waktu saya kuliah ada satu mata pelajaran yang sangat-sangat saya senangi. Nah, di dalam perkuliahan sebagai dalam ilmu kedokteran, ada satu bagian yang sulit, namanya anatomi. Anatomi manusia, karena dia bukan di dalam bahasa Indonesia kayak kepala, rambut, kuku, alis mata, biji mata, bukan seperti itu anatominya. Dia bahasa Latin, jadi ada ya manus, pedis, dextra, sinistra, dan yang lain sebagainya istilah-istilah Latin. Bahasa Indonesia aja kadang nggak ngerti ya, apalagi ini bahasa Latin. Jadi susah bagi saya pribadi, dan bahkan di angkatan kami ada banyak sekali yang tidak lulus di mata pelajaran itu. Nah, namun seiring mata pelajaran anatomi ini berlangsung juga mata pelajaran yang lain namanya fisiologi. Dan saya sangat suka mata pelajaran ini. Selain daripada dosen yang mengajarnya memang menyenangkan sekali. Fisiologi itu berbicara bagaimana tubuh ini bekerja. Bagaimana jantung memompa darah ke pembuluh darah utama, kemudian cabang sampai kepada kapiler. Fisiologi juga membahas bagaimana kita bisa bergerak, bagaimana saraf dari saraf pusat, vertebrae, perifer, dan lain sebagainya. Dan saya sangat suka pelajaran ini, karena nggak membutuhkan saya untuk menghafal. Dan ternyata seiring saya mengerti akan mata pelajaran fisiologi, bagaimana tubuh ini bekerja, seiring dengan itu saya mengerti anatomi. Karena ketika saya membaca bagian anatomi dan saya mulai menghafalnya, susah sekali. Apalagi ketika ujiannya ya Bapak Ibu Saudara. Di buku kan bagus, di buku berwarna-warna, bergambar-gambar. Begitu ketemu mayat, nggak ada mayatnya bergambar. Kalau di buku bagus, kepala ditandai ada pink, merah, ada jingga dan lain sebagainya, cantik. Begitu ketemu mayat, hitam semuanya. Lalu kemudian muncul pertanyaan, apakah yang ditandai oleh bendera merah? Saya pun lihat bendera merah apalah ini. Karena di buku lebih bagus, lebih menarik. Namun ketika saya memahami daripada fisiologi, memahami konsep bagaimana tubuh ini bekerja,
mudah bagi saya untuk menghafal ataupun mencerna nama-nama Latin daripada anatomi. Demikian halnya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan tidak mau kita bingung akan kehidupan kita. Boleh saja kita masuk dalam fase keraguan, tapi Tuhan tidak menginginkan kita bingung akan apa yang sedang kita hadapi. Karena dalam segala yang kita hadapi, ada konsepnya Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu, yang perlu kita pelajari bukan kenapa ini terjadi. Kenapa kok begini? Kenapa kok mentok? Kenapa kok gagal? Bukan. Yang perlu kita pelajari dari waktu ke waktu adalah konsepnya Tuhan. Sehingga ketika kita memahami konsepnya Tuhan, segala sesuatu menjadi lebih jelas. Amin. Segala sesuatu menjadi lebih jelas. Hal-hal yang terjadi dalam hidup kita justru membantu kita mengerti konsep pemikiran Tuhan bahwa rancangannya adalah damai sejahtera. Rancangan Tuhan, konsep pemikiran Tuhan adalah konsep damai sejahtera. Tujuan dari konsep ini adalah hari depan kita yang penuh dengan harapan. Mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam sebuah konsep tentu ada poin-poin penjabaran. Konsep pernikahan, mau konsep apa? Glamor, white, mau konsepnya klasik atau apa. Dan di dalam konsep itu selalu ada penjabaran. Nah, saya mau mengajak kita belajar poin-poin penjabaran rancangan damai sejahteranya Tuhan. Ada 3 poin. Seperti yang kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Poin yang pertama, bahwa pencobaan yang kita alami, ujian yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Adalah pencobaan yang lazim atau yang wajar untuk kita alami. Tuhan mau kita berpikir sedemikian rupa. Dia mau kita berpikir seperti ini. Sehingga ketika terjadi sesuatu dalam hidup kita, kita bukan langsung wow. Karena segala sesuatu yang wow itu biasa atau tidak biasa? Tidak biasa. Itu sebabnya ketika ada pertunjukan sulap, orang pasti akan wow. Kartunya bisa berubah, bisa terbang, burungnya berubah jadi anjing, anjingnya kemudian berubah lagi atau jadi apa? Karena itu hal yang tidak biasa. Tuhan mau ketika kita masuk ke dalam pencobaan, masuk ke dalam ujian kehidupan kita bukan menjadi wow. Tapi Dia mau kita berpikir, ini biasa. Ketika kita berpikir bahwa ini biasa, kita bisa berpikir dengan tenang. Amin. Kita bisa berpikir dengan tenang. Dan di dalam ketenangan terletak kekuatan kita. Masing-masing kita pasti berjuang dengan perjuangan kita masing, dengan struggle kita masing-masing, dengan ujian kita masing-masing. Poin yang pertama dari rancangan damai sejahtera, supaya kita memiliki, supaya kita mengerti rancangan Tuhan. Kita mesti berpikir bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Walaupun kontennya, walaupun materinya, sebagai contoh, keluarga kami misalnya, pada waktu 2001 papa meninggal. Apakah itu materi yang biasa? Tidak, itu materi yang luar biasa. Tapi di dalam materi yang luar biasa itu, pencobaan yang luar biasa itu, Tuhan mau kita berpikir itu biasa. Ketika kita terkejut dan berkata, wow, kok besar sekali, wow, kok susah sekali. Kita kemudian menjadi panik. Dan di dalam kepanikan selalu muncul rencana-rencana yang dadakan. Dan biasanya rencana dadakan tidak selalu berjalan dengan baik. Amin. Poin yang kedua dari rancangan damai sejahtera adalah bahwa Allah kita setia. Setia artinya loyal, selalu ada.
Setia juga berarti trustworthy atau dapat dipercaya. Setia juga berarti hadir bersama. Nah, Allah kita adalah Allah yang setia. Dia bukan mengizinkan pencobaan lalu membiarkan kita sendiri berjalan. Dia hadir di sana. Tujuan utama Allah hadir adalah untuk menentukan supaya pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Ketika iblis datang bernegosiasi dengan Allah untuk mencobai Ayub. Iblis katakan, yalah dia setia. Kau kan memberikan dia banyak harta. Anaknya cantik-cantik, berhasil. Coba kalau aku ambil hartanya, pasti dia akan mengutuki engkau. Tuhan tidak katakan no, jangan. Dia cuma katakan, segala yang dia punya itu milikmu, kuserahkan kepadamu, tapi jangan pernah sentuh nyawanya. Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi, dan pencobaan itu tidak akan pernah melebihi limit kekuatan kita. Dan limit kekuatan kita bukan kita yang tahu, tapi Tuhan yang tahu. Batasan kekuatan kita bukan kita yang tahu. Kalaupun mulut kita berkata, aduh ini terlalu sulit, aduh ini terlalu berat rasanya untuk saya lewatin. Itu mulut kita. Tapi Tuhan tahu bahwa batasan kita bisa lebih daripada itu. Amin. Hanya seorang pencipta yang tahu berapa batas maksimal ciptaannya. Dan Tuhan hadir bukan membatalkan pencobaan, tapi dia hadir supaya pencobaan itu tidak akan melebihi batas maksimal kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, poin rancangan damai sejahtera adalah bahwa Allah mempersiapkan jalan keluar. Dalam hal ini, saya mau meneguhkan kita semua bahwa tidak ada yang buntu. Tidak ada yang buntu. Setiap yang kita alami ada jalan keluar dan tidak ada yang buntu. Dan untuk menemukan jalan keluar itu, kita perlu melangkah. Sembari kita menanggung apa yang sedang kita alami. Tuhan tidak memberikan kita jalan instan, tetapi dia memberikan jalan keluar. Tidak ada jalan yang instan. Jalan keluar yang Tuhan siapkan bagi kita dapat kita temukan kalau kita berjalan menanggungnya. Saya akan bacakan part terakhir dari 1 Korintus 10 ayat 13. Dikatakan, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena jalan keluar itu memberikan kita harapan. Oh, ternyata tidak buntu. Ternyata ada jalan keluar. Kalau toh jalan buntu, ngapain kita capek-capek menjalaninya? Ngapain kita harus berlelah-lelah menjalaninya? Satu hal yang mau saya teguhkan, Bapak Ibu Saudara, bahwa segala sesuatu ada jalan keluarnya. Dan untuk menemukan itu, kita perlu berjalan menanggungnya. Jangan lepaskan beban kita. Jangan lepaskan beban yang sedang kita alami. Pikulah terus. Percayai ada jalan keluar dari apa yang sedang kita hadapi. Inilah rancangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yaitu rancangan damai sejahtera. Inilah konsep pemikiran Tuhan, yaitu konsep damai sejahtera. Yang pertama bahwa pencobaan itu biasa. Yang kedua bahwa Allah itu setia. Dan yang ketiga bahwa ada jalan keluar. Ketiga hal ini kalau kita pahamin, kalau kita mengerti, maka kita akan mengamenkan bahwa benar rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Supaya kita memahami rancangan Tuhan, jangan berhenti hari ini. Supaya kita mengerti rancangan Tuhan, jangan berhenti hari ini. Ada amin? Katakan kiri kanannya, jangan berhenti hari ini. Supaya kita mengerti akan rancangan Tuhan, konsep pemikiran Tuhan, kita perlu ikuti prosesnya setiap waktu.
Itu sebabnya selama kita berjalan, selama kita melangkah, apa yang tidak kita mengerti pada hari ini, suatu hari nanti kita akan mengerti. Kenapa? Pasti. Kalau hari ini ada banyak pertanyaan, dan biasanya pertanyaan itu tidak keluar daripada why, mengapa. Kok begini? Kenapa begitu? Kenapa terjadi seperti ini ya? Kenapa terjadi seperti itu ya? Nah, apa yang tidak kita mengerti pada hari ini, kalau kita ikutin terus prosesnya, kalau kita berjalan terus mengikuti prosesnya, kita akan mengerti kenapa itu terjadi. Jangan karena kita tidak menemukan alasan kenapa itu terjadi, kemudian kita berhenti hari ini. Lalu kemudian kita simpulkan, susah sekali. Berat sekali. Aku gak maulah. Jangan karena kita belum menemukan jawaban daripada why-nya, kenapanya, lalu kemudian berhenti hari ini. Kita gak akan pernah menemukan jawabannya. Kita hanya akan menemukannya kalau kita berjalan terus-menerus. Melangkah terus-menerus. Karena yang Tuhan sedang kerjakan bukan hari ini, tetapi hari depan. Yang perlu kita kerjakan adalah hari ini. Kita perlu kerjakan kehidupan kita, pekerjaan kita, usaha kita, sekolah kita, keluarga kita, hubungan kita. Kita perlu kerjakan itu. Kita nggak bisa hanya doa pagi hari lalu kemudian ngongkang-ngongkang kaki dan everything is gonna be alright. No, saudara-saudara. Tidak bisa. Kita perlu kerjakan, kita perlu kerja keras, kita perlu berusaha akan hari ini. Dan di dalam kerja keras kita mengerti bahwa ada rancangan Tuhan yang hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi jangan berhenti. Karena Tuhan selalu mengerjakan hari depan. Dan kita akan menemukan apa jawabannya di hari depan. Kalau kita tidak berhenti berjalan bersama dengan Tuhan. We can only see the big picture of us if we walk every day with the Creator. Kita hanya akan bisa melihat gambaran besar dari kehidupan kita kalau kita berjalan setiap hari dengan Sang Pencipta kita. Kita hanya akan bisa melihat gambaran kehidupan kita. Bahwa Tuhan bisa pakai kita untuk tujuan yang mulia, untuk tujuan yang baik. Dan itu hanya akan kita temukan kalau kita berjalan setiap hari dengan Pencipta kita. Amin. Untuk membangun sesuatu, tidak cukup 1 hari. Membangun gereja ini butuh kurang lebih 6 bulan sampai 8 bulan untuk membangunnya. Membangun rumah, kami pada waktu di Muara Malam, butuh waktu kurang lebih 5-6 tahun untuk membangunnya. Tidak ada yang instan dalam sebuah membangun. Demikian juga, Tuhan membangun kehidupan kita nggak sehari 2 hari. Tuhan nggak membangun kehidupan kita seminggu 2 minggu. Tapi Dia bangun kehidupan kita tahun demi tahun, Bapak Ibu Saudara. Dan selama kita setia berjalan bersama dengan kita akan lihat bangunan itu diperbaharui dari hari ke hari. Kita akan lihat bahwa hidup kita dipakai Tuhan untuk tujuan yang lebih mulia. Haleluya. Nah, dalam momen kita berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Sang Pencipta kita akan menemukan karakter Tuhan. Dan salah satu karakter Tuhan adalah bahwa Dia adalah Allah yang setia. Faithful God. Itu juga yang menjadi judul firman Tuhan pada hari ini, bahwa Allah yang setia. Bahwa He is a faithful God. Bahwa Dia yang memulai pekerjaannya, Dia yang akan meneruskannya sampai pada kesudahannya. Ada 4 poin yang akan saya ajak kita semua untuk sama-sama mendalami kesetiaannya Tuhan. Poin yang pertama, bahwa Allah itu setia mengampuni dosa. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Mari kita baca bersama. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam usaha kita menjalani hari-hari kita pasti jatuh dalam dosa. Kita pasti berbuat salah. Dan ada momen di mana kita jatuh ke dalam dosa, ke dalam manusia lama kita. Dan itu pun wajar untuk terjadi. Wajar. Jangan kemudian kita menjadi seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa. Ketika mereka berbuat dosa, mereka melanggar perintah Allah untuk memakan buah daripada pohon kehidupan. Kemudian mereka bersembunyi. Dan mereka menjadi malu, takut untuk bertemu dengan Allah. Dosa dalam konsepnya iblis membuat kita menjadi malu dan takut untuk menjumpai Tuhan. Malu dan takut untuk datang mendekat kepada Dia. Tapi hari ini, Tuhan mau katakan bagi kita semua, bahwa Dia adalah Allah yang setia mengampuni dosa. Dia setia untuk melupakan segala kesalahan. Supaya apa? Supaya ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita kemudian tidak menjauh daripada Dia. Kita tidak menjadi bersembunyi dari Tuhan dan tidak mau lagi datang mendekat kepada Tuhan. Itu konsep pemikiran daripada si jahat, Bapak Ibu Saudara. Sehingga setiap kali kita merasa kita berdosa, kita merasa kayak terbuang, kita merasa kecil hati, besok lagi atau lusa kita jatuh lagi dalam dosa, kemudian kita merasa kayak kita nggak layak, kita nggak pantas, kita nggak bisa berdoa, kita nggak bisa memuji menyembah Tuhan, kita nggak pantas lagi dengar firman, nggak pantas lagi untuk melayani. Itu konsep pemikiran setan seperti itu. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita menyadari bahwa kita punya kelemahan. Kita punya titik di mana mungkin satu titik kita kuat, tetapi di titik lainnya kita melemah. Ada manusia lama kita, ada ego kita. Ada keterikatan kita yang perlu kita perjuangkan. Nah, ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita berbuat kesalahan saat kita melakukannya, jangan kemudian kita merasa tidak pantas untuk menemui Tuhan. Di dalam hal itu, Tuhan kita setia. Bagi setiap orang yang datang mengakui dosanya, Dia Allah yang setia dan adil. Amin. Dia Allah yang setia dan adil. Orang yang mengakui dosanya, Tuhan senang akan orang yang seperti itu. Kenapa? Karena pengakuan datang dari sebuah kesadaran. Hanya orang-orang yang sadar, hanya orang-orang yang rendah hati yang mau mengakui kesalahannya. Dan Tuhan dekat dengan orang yang rendah hati. Amin. Itu sebabnya Perjanjian Baru berkata, bila ada yang sakit, hendaklah ia saling mengaku dosa dan kemudian saling mendoakan. Bukan kemudian kita menjadi menghakimi. Ada yang sakit masuk rumah sakit nih. Telepon. Halo. Apa nih dosanya Om? Apalagi kalau misalnya agak berat nih sakitnya. Om, kayaknya dosanya nggak sekecil itu deh, lebih berat lagi dosanya. Bukan. Tugas kita bukan mengurusi dosa orang lain. Tugas kita mengurusi kesalahan diri kita sendiri. Dan kesalahan itu kita perlu akui di hadapan Tuhan. Setiap kali kita akui, Dia menyucikannya. Dan Dia akan mendekat kepada kita. Ketahuilah bahwa Ia adalah Allah yang setia dan adil. Tidak perlu menjauh dari Tuhan karena kita melakukan dosa. Jangan merasa tidak layak, karena pada dasarnya tidak seorang pun kita yang layak. Dan mari sadari dan akui dosa dan pelanggaran kita, maka Ia akan mendekat kepada kita. Amin. Kita tidak hanya mengakui dosa kita pada waktu lahir baru saja. Setiap hari. Di waktu kita mengakhiri hari kita, di waktu kita berdoa, menutup bersyukur akan hari kita perlu mengakukan apa yang salah. Mungkin ucapan kita yang salah, pikiran kita, sikap kita, cara kita bertindak ada yang salah. Akukan, Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu berlagak suci dan bebas dari kesalahan. Amin. Yang kedua, Allah itu setia menantikan perubahan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24.
Allah setia menantikan perubahan. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Semoga Allah sendiri yang memberikan kita sejahtera, menjadikan kalian orang yang sungguh-sungguh, hidup khusus untuk Allah. Semoga Allah menjaga dirimu seluruhnya, baik roh, jiwa maupun tubuhmu, sehingga tidak ada cacatnya pada waktu Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Allah yang sudah memanggil kalian akan melakukan hal itu sebab Ia setia. Allah setia mengampuni dosa kita, itu poin yang pertama. Bukan berarti Dia Allah yang bisa dipermainkan. Sehingga kita berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama. Tidak. Di dalam proses kita mengakui dosa kita, Dia pun setia menantikan pertobatan kita, perubahan kita. Boleh katakan kiri kanannya, perubahan kita. Sama-sama sekali katakan perubahan kita. Tuhan gak hanya setia menantikan kita datang minta ampun sama Dia, tapi Dia juga setia menantikan perubahan kita. Amin. Nah, sehingga kita perlu setiap hari mengerjakan cara pikir kita lebih baik, cara kita berbicara lebih baik, cara kita meresponi orang lain lebih baik, cara kita belajar lebih baik. Oke, mungkin satu hari kita jatuh dalam mencontek, saking mungkin beratnya ujian itu, terpaksa kita mencontek. Terpaksa mungkin oleh karena satu dan lain hal, mungkin karena orang tua kita seperti monster sehingga kita ketakutan dan harus melakukan contekan. So, saya mau katakan, that's okay. Bukan berarti itu benar, memang tidak, tapi that's okay. Kita perlu datang sama Tuhan mengakui, dan sembari itu kita sadari bahwa aku perlu berubah lebih baik. Kita sadari, saya kurang ya dalam mata pelajaran sains ya. Saya kurang ya dalam fisika. Saya kurang dalam sejarah. Nah, di mana yang kurang itu? Kita perlu berubah untuk lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan lagi mungkin sistemnya 2 hari sebelum ujian baru belajar. Apalagi 1 jam sebelum ujian belajar. Sudah pastilah lupa. Di mana kelemahan kita? Kita perlu belajar lebih lama lagi. Dan saya mau katakan, yang mengerjakan perubahan itu bukan kita. Itu roh yang ada di dalam kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita yang mengerjakan perubahan. Dan roh itu hanya bisa bekerja kalau kita mengerjakannya. Roh itu hanya akan bisa bekerja kalau kita pun mengerjakannya. Mengerjakan perubahan itu. Kita nggak bisa mengusir dalam nama Yesus, mulut yang tajam, sinis, mata yang sinis keluar. Mata kita nggak keluar kan dari tempatnya. Mulut kita pun nggak pindah dari tempatnya. Tidak cukup, tidak bisa bahkan saya katakan hanya dengan mengusir seperti itu. Kita perlu mengerjakannya. Sehingga kita mulai mengontrol mata kita. Saya punya satu kebiasaan dan ini mama ataupun ibu gembala tahu. Kalau ada orang yang aneh, saya suka melihatnya dari atas ke bawah. Kalau kami sedang makan atau sedang di coffee shop misalnya, saya bisa kok misalnya ada yang aneh nih, sambil saya berbicara, mata saya melirik. Saya melihat ada keanehan gitu. Nah, dia sering bilang gini, matamu Pi, katanya. Karena mana tahu yang saya lihat itu melirik saya kan, terus dia merasa tersinggung karena mata saya bisa jadi. Dan kemudian kita bertengkar gara-gara itu. Dan itu saya bisa bilang, dalam nama Yesus, mata yang jelalatan. Tidak bisa. Nggak bisa. Saya perlu kontrol mata saya, sehingga setiap kali ada yang aneh, itu biasa, nggak usah dilihat. Sehingga setiap kali ada yang aneh, ada orang yang tidak saya sukain, saya nggak langsung bilang, oke, enggak. Saya nggak bisa mengusir. Dan saya harus mengerjakan perubahan itu dengan setia. Saya katakan, dia orang baik, that's okay. Saya nggak perlu fokus sama dia. Sehingga mata saya nggak jadinya membuat orang lain merasa tersinggung. Amin. Allah setia menantikan perubahan kita. Jangan menyerah bila hari ini kita gagal mematikan manusia daging kita. Jangan menyerah. Teruslah berusaha. Roh yang Tuhan berikan kepada kita jauh lebih besar daripada manusia daging kita. Selama kita mengerjakan roh itu, manusia daging kita akan kalah dari hari ke hari.
Yang ketiga, bahwa Allah itu setia menepati janjinya. Ulangan 7 ayat 9. Mari kita baca bersama. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dia adalah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Ada amin apa tidak? Dia Allah yang memegang janjinya. Yang mau saya katakan Bapak Ibu Saudara, kalau janji itu belum terlaksana hari itu, bukan berarti dia ingkar janji. Karena sekali lagi pada faktanya, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Perbedaannya adalah di waktunya. Di waktunya. Waktu kita ingin lebih dulu. Tuhan punya waktunya sendiri. Sekali lagi, yang perlu kita kerjakan adalah hari ini. Bagian Tuhan adalah mengerjakan hari depan kita. Oleh sebab itu, kalau apa yang sedang kita imankan, apa yang kita baca bahwa Tuhan janjikan kesembuhan, Tuhan janjikan keselamatan bagi keluarga kita, Tuhan janjikan kebangunan bagi rohani kita, bagi usaha kita, itu janji Tuhan. Dan kalau itu belum terjadi hari ini, bukan berarti dia lupa akan janjinya. Tuhan sedang mengerjakan janjinya. Selama kita berjalan bersama dengan dia, kita akan temukan janji itu pasti digenapi. Amin. Kita mungkin membaca dalam perjanjian lama bahwa Allah itu bertindak sebagai bapa bagi anak yatim, teman bagi janda. Bagaimana mungkin pada hari ketika kami ditinggalkan oleh orang tua kami, dan kemudian pada waktu ibadah penghiburan ada yang menyampaikan tidak usah khawatir, karena Allah itu dekat kepada orang yang patah hati. Bahwa Allah sendiri yang menjadi bapa bagi anak yatim dan dia akan menjadi teman bagi para janda. Hari itu kami nggak ngerti. Hari itu bagaimana mungkin kami katakan, oh ya amen, oh ya oke, ya, amen gitu. Enggak, kami pasti bersedih pada hari itu. Sebagai manusia wajar sekali untuk menangis akan hari itu. Tapi seiring dengan waktu, sampai pada hari ini, 21 tahun setelahnya. Kalau ada orang tanya, apakah benar Tuhan itu setia menjadi bapa bagi anak yatim dan menjadi teman bagi para janda, kami akan katakan amin. Hari itu tidak mengerti, tapi selama kita berjalan, kita akan mengerti bahwa janjinya pasti digenapi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tanya kiri kanannya, kamu percaya? Sambil menantikan janji itu, kenallah janji Tuhan. Kita mengenal janjinya melalui firman-Nya. Kalau kita tidak pernah mendengarkan, membaca firman, merenungkan firman, tidak mungkin kita teguh oleh karena janji Tuhan. Itu sebabnya ketika Yosua akan menggantikan Musa, Tuhan katakan, supaya dia membaca dan merenungkan hukum Taurat ini. Supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Tuhan tahu bahwa perjalanan mereka menuju tanah Kanaan akan menjadi perjalanan yang tidak menyenangkan. Itu sebabnya Tuhan mau Yosua mengenal terlebih dahulu hukum Tauratnya Tuhan. Kenallah janji Tuhan melalui firman-Nya. Baca dan renungkan dari hari ke hari. Janji itu memberikan kita harapan. Sehingga kita bisa melihat kekurangan yang sedang terjadi dari sudut pandang Allah sendiri. Kita tidak melihat kekurangan yang sedang terjadi menjadi suatu hal yang mematikan kita. Tapi kita akan lihat bahwa kekurangan yang sedang terjadi, bahwa itu mengangkat hidup kita lebih baik lagi.
Ingatlah kan janji Tuhan. Janji Tuhan adalah murni. Janji Tuhan adalah perisai bagi setiap orang yang berlindung pada janji itu. Janji Tuhan adalah perisai bagi pikiran kita. Sehingga setiap kali pikiran kita berkata, kau tidak mungkin sembuh. Kamu tidak mungkin bisa berhasil. Kamu pasti gagal dalam mata ujian ini. Janji Tuhan membentengi pikiran kita. Janji Tuhan adalah perisai Bapak Ibu Saudara. Perlindungan. Jadi di dalam begitu banyaknya kekurangan-kekurangan yang sedang terjadi, kenallah janji Allah kita setia. Yang keempat, yang terakhir, bahwa Allah itu setia menguatkan dan memunculkan kebenaran. Yesaya 42 ayat 3. Saya mengundang teman-teman yang melayani untuk boleh maju ke depan. Yesaya 42 ayat 3. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Saya sangat setuju Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah bagi kita untuk menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Tidak mudah bagi kita untuk tetap melakukan apa yang benar, untuk tetap melakukan apa yang baik di sekeliling orang-orang yang tidak baik hatinya. Tidak mudah juga untuk bagi kita berlaku firman Tuhan, mengerjakan firman Tuhan di tengah-tengah orang yang belum mengenal kebenaran. Di tengah-tengah gereja mungkin lebih mudah. Satu sukacita, semuanya sukacita. Satu mengasihi, semuanya pun lebih mudah untuk mengasihi. Satu panjang sabar, jadi ada yang mau marah, pasti yang satu bilang, udah sabar saja, sabar. Kalau di dalam kumpulan orang-orang percaya, itu mudah. Tapi ketika kita kembali kepada kehidupan sehari-hari kita, tidak mudah bagi kita untuk menahan ego kita, emosi kita, tidak mudah untuk mengontrol diri kita, menguasai diri kita, itu tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi seperti yang kita bahas pada bulan lalu, mengasihi orang-orang yang menjadi musuhnya kita. Tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin di posisi itu kita pernah merasa untuk menyerah dan berhenti untuk berbuat apa yang benar. Namun saya mengajak kita, bangun kembali. Bersemangat kembali untuk melakukan apa yang benar. Karena Tuhan sendiri yang akan memunculkan kebenaran. Tuhan sendiri yang akan memunculkan kebenaran. Ketahuilah bahwa Ia adalah Allah yang setia, setia untuk menguatkan kita. Sehingga bulu yang terkulai tidak akan sampai patah. Sehingga sumbu yang hampir padam tidak akan mati. Dia setia menguatkan sampai kebenaran itu muncul. Sampai kebenaran itu muncul. Dan percayalah, kebenaran pasti akan selalu menang. Jadi kalau engkau sedang sulit untuk menahan kecurangan di tengah-tengah angkatan yang curang, teruslah berbuat tidak curang. Teruslah berbuat adil. Ketika engkau sulit untuk berusaha tepat waktu, untuk setia tepat waktu, di tengah-tengah orang yang selalu terlambat, teruslah tepat waktu. Dan ketika engkau sulit untuk menahan, untuk tidak berlaku tipu, ketika kita melihat banyak orang yang menipu dan kemudian mendapatkan harta yang banyak, saya mau katakan teruslah tidak menipu. Setialah untuk tidak menipu. Karena Tuhan yang akan menguatkan sampai kebenaran itu muncul. Ayat yang terakhir bagi kita adalah Mazmur 37 ayat 5 sampai 7. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. 1-2 minggu ini saya agak sedikit terganggu pemikiran saya dengan fase yang sedang saya alamin dalam kehidupan saya. Fase dalam pekerjaan saya. Dan bukan pekerjaan, dalam status kehidupan saya.
Dan kemudian itu mengganggu saya 1-2 minggu ini. Dan saya mulai melihat, oh ada teman-teman yang sudah begini, ada teman-teman yang begini, teman-teman yang begini. Sekitar 3-4 hari yang lalu, saya chatting dengan 2 orang teman saya. Dan kemudian saya katakan, bro selamat ya sudah lulus, saya katakan. Selamat ya sudah lulus. Pasti sudah senang, pasti bahagia, dan kemudian saya memberikan dia selamat kepada 2 orang teman saya. Terus saya katakan gini, aduh saya jadi tertantang nih untuk sekolah lagi, saya katakan. Saya jadi terbeban, saya katakan, saya tertekan untuk bisa sekolah lagi. Kamu aja sekolah, saya belum lanjut lagi. Terus dia katakan seperti ini, bro, semua orang punya, dia orang yang belum kenal Tuhan, belum kenal firman Tuhan. Dia katakan, bro, setiap orang punya kehidupannya masing-masing. Jangan karena kami sampai di fase ini dan lu merasa lu belum sampai di fase ini. Dia katakan, apa yang lu capai belum kami capai. Hanya saja kami sudah ada di salah satu yang belum masuk dalam kehidupan kamu. Dia katakan, bukan karena kami sampai di titik ini, kamu harus sampai di titik ini. Enggak. Semua orang punya perjuangannya masing-masing. Dia katakan, bahkan kami pun, beberapa dari kami pun melihat kehidupanmu, ada yang iri. Karena kamu sudah bisa begini, kamu sudah begini, kamu harus mengorbankannya untuk bersama dengan orang tua, dengan adik-adik, dan kemudian bisa mencapai ini dan itu. Kami hanya bisa menang di sini, tapi kami belum menang di hal lainnya. Jangan iri karena itu. Terus kemudian, apa yang dia sampaikan? Itu kemudian menghancurkan semua pemikiran saya yang sebelum-sebelumnya membuat saya menjadi terganggu, terbeban akan hal itu. Dan hal yang sama, saya mau katakan, semua kita punya perjuangan kita masing-masing. Don't ever stop, don't ever quit. Jangan karena orang sudah sampai itu, di titik itu, sudah memiliki itu, sudah punya itu, lalu kemudian kita merasa, kok saya belum? Saya mau katakan, semua orang ada bagiannya masing-masing. Dan di dalam bagian itu, teruslah setia mengerjakannya. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari siapkan hati kita untuk satu meja dengan Tuhan. Nah, saya mengundang Bapak Ibu Saudara juga yang ada di rumah untuk mempersiapkan lambang simbol daripada tubuh dan darah Kristus. Persiapkan hati kita dan ampunilah sesama orang-orang yang bersalah kepada kita. Kasih-Mu Tuhan, dan kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu, dan kami bersyukur karena kami bisa satu meja dengan Engkau. Bapak Ibu Saudara yang percaya akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk satu meja dalam perjamuan kudus. Mari, angkatlah roti sebagai lambang daripada tubuh Kristus. Dan saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Angkatlah roti yang ada di tangan kanan kita. Angkatlah sebagai bentuk penghormatan kita kepada pengorbanannya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Roti yang ada di tangan kanan kita adalah lambang daripada tubuh Kristus. Tubuh yang telah Dia bagi-bagikan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Tubuh ini melayakkan kita untuk mendekat kepadanya. Mari saya mengajak dengan penuh ucapan syukur, pecahkanlah dan terimalah di dalam nama Yesus. Mari angkatlah cawan yang berisi anggur. Ini adalah lambang daripada darah Yesus. Saya akan bacakan ayat 25 dan ayat 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Cawan ini adalah lambang daripada darah Yesus. Darah yang tertumpah di Kalvari untuk menebus dosa kita, menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Ingatlah akan pengorbanannya dan terimalah dengan ucapan syukur cawan ini di dalam nama Yesus. Marilah kita bersyukur. Puji dan sembahlah Dia. Bersyukurlah buat kesetiaannya, yang setia menjaga kita, yang setia berkorban bagi kita. Oh God, we thank you for everything. Oh Lord, thank you Lord, thank you Lord. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau baik. Karena itu kami memuji-Mu. Kasih setiamu melebihi apapun. Kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan, lebih baik dari hidup. Kau menjaga kami, Engkau mengampuni dosa, menyucikan kehidupan kami. Karena itu kami bersyukur, karena itu kami memuji-Mu, karena Engkau baik, Engkau besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina yang hancur. Ku berterima kasih.
pujian kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Engkau layak, sangat layak untuk ditinggikan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat pengajaran, pewahyuan yang Kau berikan. Betapa besar kasih dan setia Allah kepada kami. Kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Setia mengampuni dosa, setia menantikan perubahan. Engkau Allah yang setia menepati janji, dan Allah yang setia menguatkan dan memunculkan kebenaran. So kami bersyukur punya Allah yang setia. Biarlah setiap hari kami berjalan bersama dengan Engkau, kami tidak mau berhenti pada hari ini. Dan saya berdoa bagi setiap orang yang sebelumnya pernah memutuskan untuk berhenti pada hari ini. Saya berdoa Tuhan mereka kembali melangkah, kembali bersemangat lagi. Dan mereka akan melihat bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang menepati janjinya. Dia yang memulai dan Dia yang akan memegang teguh sampai pada kesudahan. Terima kasih Bapa, kami satu meja dengan Engkau. Kami bersyukur Kau melayakkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga pada hari ini, kami berdoa bagi persembahan yang kami bawa kepadamu. Biarlah persembahan ini menyenangkan hati Tuhan saja, mempermuliakan dan meninggikan Engkau. Berkati persembahan, perpuluhan, penginjilan dan ucapan syukur, dan setiap korban apapun yang diberikan oleh umat-Mu. Tuhan Yesus berkatilah. Apa yang tinggal kepada kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa hormat dan takut akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya bahwa apa yang tinggal ini pun dicukupkan bahkan berkelimpahan. Berkati usaha, berkati pekerjaan, berkati kantor, dan apapun yang sedang menjadi mata pencaharian kami. Terima kasih Bapa, kami sampai di penghujung ibadah ini, dan kami bersyukur kesempatan kami beribadah. Dan kami berdoa bagi pemerintahan, bagi Indonesia, kami serahkan kepadamu Tuhan, Engkau kontrol dan Engkau ambil alih semuanya. Segala hal-hal yang terjadi yang membuat berat bangsa ini, Tuhan Kau mampukan bangsa ini untuk bertahan. Dan kami berdoa pemerintah kami memiliki hati Bapa seperti hati-Mu saja. Berdoa juga bagi Sumatera Barat, bagi kota Padang. Tuhan Engkau yang menjagai. Kami berdoa supaya atmosfer sorgawi melingkupi provinsi kami, melingkupi kota kami. Sehingga ada sukacita, ada damai sejahtera, dan ada kebangkitan rohani di kota kami. Berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun ada. Gereja-gereja kuat, bersatu, dan gereja-gereja menginjil, memberitakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa juga secara khusus bagi gembala sidang. Tuhan menguatkan dia, memampukan dia, dan dia pun tetap berjuang Tuhan sampai kepada panggilan-Mu digenapi atas gereja-Mu. Berkati juga keluarga gembala, berkati juga ministry full timer Tuhan, para leaders di dalam gereja, dan semua para pelayan yang sudah mengerjakan sehingga hari ini kami bisa beribadah. Berkatilah mereka semua. Tetap semangat melayani, tetap setia melayani, sama seperti Engkau setia Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa bagi umat-Mu. Saya serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jagailah dimanapun kami ada, sembuhkanlah setiap yang sakit Tuhan, hiburkanlah setiap yang sedang letih lesu, yang sedang bersedih. Dan kami berdoa juga bagi apa yang sedang menjadi pergumulan dan doa yang sedang diperjuangkan oleh umat-Mu. Engkau mendengar dan menjawabnya dari sorga. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menjawab doa kami. Itu yang kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami satu hati menghancurkan dalam nama Yesus segala sakit, penyakit, kutuk, maut, kematian. Tinggalkan setiap kami yang percaya kepada Tuhan, mencuri firman Tuhan, berkat dari hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tangan kita ke arah surga dan terimalah berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menyertai kita. Terimalah persekutuan dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit sehingga kita yang percaya kepadanya beroleh hari depan yang penuh harapan. Dan terimalah persekutuan dengan Roh Kudus yang menjadi teman dan sahabat penolong bagi kita dari hari ini sampai Yesus datang menjemput kita kedua kalinya. Terimalah berkat ini dengan iman dan hiduplah sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya berkata, amin, 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 amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara, have a good Sunday and see you next week.